warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Sekarang kita akan membahas tentang TKP. TKP tentang profesionalisme, super hot ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti tes usap antigen untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. menyelenggarakan tes di hari libur, B. menyelenggarakan tes pada jam istirahat, C. menyelenggarakan tes setelah jam kantor selesai, D. menyelenggarakan tes 2 sesi sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda, atau E. meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya tes dilaksanakan. Nah, di profesionalisme ini, di soal ini yaitu kita menguji kemampuan untuk menggunakan berbagai sudut pandang ya untuk menghadapi suatu tuntutan untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir. Nah, bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Ya, dilihat dari poin A dulu ya. Kalau poin A ini menyelenggarakan tes di hari libur. Ini poinnya 1 karena pada saat libur kan orang lain mungkin karyawannya ada kegiatan ya. Kemudian menyelenggarakan tes pada jam istirahat. Ini poinnya 2 ya. Kalau pada jam istirahat. Kalau poin C itu poinnya 3. Nah, poin D ini menyelenggarakan tes 2 sesi. Ini bagus. Poinnya 4 yang ini. Pada 2 sesi. Jadi pegawai itu bisa di antara 2 jam ini ya. Tapi yang lebih baik itu adalah meminta pendapat pegawai dulu sebaiknya tesnya kapan dilaksanakan. Jadi kegiatannya atau pekerjaannya tidak terganggu ya. Kemudian istirahatnya juga kan ada yang istirahatnya masih bekerja atau bagaimana, atau kegiatan hari itu padat atau bagaimana kan kita tidak tahu. Sebaiknya itu meminta pendapat dahulu kapan dilaksanakan. Ini poinnya 5. Lanjut. Nomor 2, di kantor terdapat himbauan untuk menggunakan program aplikasi komputer yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun sayangnya hanya pegawai junior yang dapat mengoperasikan program tersebut, sedangkan pegawai senior tidak. Anda salah satu pegawai di kantor tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Mengajak pegawai junior untuk mau mengajarkannya ke pegawai senior. B. Memotivasi pegawai senior agar mau belajar program tersebut. C. Mempelajari program tersebut kemudian mengajarkannya ke pegawai senior. D. Menyesuaikan menggunakan program tersebut jika dibutuhkan saja dengan meminta bantuan junior untuk mengerjakannya. Atau E. Mengadakan pelatihan program aplikasi tersebut di kantor. Nah, di soal nomor 2 ini, itu sikap profesionalisme pegawai itu bagaimana kita membuat pola-pola atau pendekatan baru ya dalam menyesuaikan dirinya di perusahaan atau di pekerjaannya. Nah, kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan itu untuk mempertahankan efektivitas kerja. Jadi di sini kita lihat poin A itu dilihat dari poin 1 dulu ya. Nah, dilihat dari poin 1 yaitu yang D ya.
Yang D ini adalah poinnya 1. Karena menyesuaikan menggunakan program tersebut jika dibutuhkan saja. Kemudian junior juga yang melaksanakannya atau yang mengerjakannya, itu poinnya 1. Kemudian poin kedua ada di option B. Nah, di option B itu memotivasi pegawai senior agar mau belajar, memotivasi aja. Ini tidak ada usaha atau pelaksanaannya, hanya memotivasi saja. Jadi poinnya 2. Nah, untuk poin ketiga ada di option A. Nah, di poin ini itu mengajak pegawai junior untuk mengajarkan ke pegawai senior. Jadi diajak ya pegawai juniornya untuk mengajarkan ke pegawai senior. Untuk poin 4-nya adalah yang C. Yang ini poin 4, mempelajari program tersebut ya, kemudian mengajarkannya ke pegawai senior. Jadi kita juga belajar dulu gitu ya. Kalau sudah bisa, kemudian mengajarkan lagi ke pegawai senior. Jadi berbarengan. Jadi semuanya pegawai itu mempelajari program tersebut, kemudian mengajarkan ke pegawai senior. Poin 5 itu yaitu yang E. Jadi semua ikut pelatihan tersebut. Ya, jadi semua bisa aplikasi komputer untuk meningkatkan kinerja perusahaan gitu ya. Lanjut, nomor 3. Saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Di awal bulan ini, perusahaan mengharuskan pegawai mengubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan sebagainya. Kebijakan tersebut diambil perusahaan sebagai upaya pencegahan meluasnya wabah COVID-19 sekaligus upaya mencapai misi perusahaan guna mendorong karyawannya menghadapi persaingan digital dalam menghadapi revolusi 4 dan 5. Senior di tempat saya masih tetap menggunakan manual sistem. Apa yang harus saya lakukan? A. Mengingatkan senior bahwa IT sangat bermanfaat untuk mempercepat pekerjaan. Kemudian yang B. Memberikan penjelasan kepada senior dan mengajarkan sistem IT. C. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan menggunakan IT. D. Mengupayakan senior untuk dapat memahami manfaat penggunaan sistem IT. E. Menerapkan sistem IT tersebut sesuai arahan perusahaan sehingga mendapat penilaian baik. Ya. Mana jawabannya? Yang paling baik ya. Semua jawaban ini baik, tapi kita lihat poin yang sangat baik gitu ya. Di sini kita aspek profesionalisme untuk bertindak secara transparan yang sesuai dengan kondisi norma-norma yang berlaku, nilai-nilai etika gitu ya di suatu perusahaan. Jadi poin 1 itu di option E, yaitu menerapkan sistem IT tersebut sesuai arahan perusahaan sehingga mendapatkan penilaian baik. Nah, di sini ada kata mendapat penilaian baik. Jadi ini poinnya 1. Kemudian poin yang mendapatkan nilai 2 itu ada di option A, mengingatkan senior, mengingatkan saja ya bahwa IT itu sangat bermanfaat. Kalau hanya mengingatkan, tidak melakukan tindakan, itu poinnya kecil ya. Kemudian di option 3 yaitu di D. Ini poinnya 3, mengupayakan senior untuk dapat memahami manfaat. Memahami manfaat saja ya, itu poinnya 3. Poin 4 itu ada di
option B. Nah, memberikan penjelasan kepada senior dan mengajarkan. Nah, kemudian ada yang mengajarkan. Selain penjelasan juga mengajarkan. Ini poinnya 4. Tapi poin 5 itu didapatkan oleh option C, yaitu membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Nah, di sini kita selain mengingatkan, memberikan penjelasan, juga kita memberikan dan membantu pelaksanaan penggunaan IT-nya. Jadi poinnya 5 untuk option C. Lanjut. Nomor 4, kantor tempat saya bekerja meminta laporan secara online, sementara saya ditugaskan bekerja di lapangan yang kadang terkendala sinyal untuk melaporkan kegiatan tersebut. Ketika diminta laporan harian, saya terkendala sinyal, maka A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan secara manual. B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan saat sinyal sedang bagus. C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan sesuai ketentuan kantor. D. Meminta teman yang berada di lokasi dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan kegiatan harian saya ke kantor. Atau E. Saat sedang berada di tempat sinyal jelek, saya menunda laporan pada keesokan harinya. Nah, di sini kita dituntut untuk mampu bekerja keras, ya, tidak putus asa dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi carilah alternatif untuk menghadapi kegagalan, ya. Jika kondisinya kita tidak ada sinyal, nah maka melaporkan secara manual itu poinnya sangat kecil. Kemudian menunda juga poinnya sangat kecil. Untuk poin 3 itu ada di option B. Jadi dia meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan saat sinyal sedang bagus, ya. Dia tidak punya upaya bagaimana caranya gitu untuk melaporkan kegiatannya secara cepat gitu, ya. Poin 4 itu ada di poin D. Di sini poinnya dia tetap melaporkan kegiatan, tidak menunda. Dia tidak melaporkan secara manual juga, tetapi dia meminta teman. Nah, jadi poinnya 4. Poin yang paling besar ada poin 5, ada di option C, yaitu berusaha mencari tempat sinyal yang bagus untuk dapat melaporkan melaporkan kegiatan tersebut sesuai ketentuan kantor. Jadi dia ada usaha untuk melaporkan. Jadi poinnya 5. Oke, lanjut nomor 5. Menjelang jam istirahat kantor, Anda dan rekan Anda berjanji untuk makan siang di luar kantor. Akan tetapi, bos Anda memanggil dan minta tolong Anda menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat, dan transaksi klien tersebut akan sangat berpengaruh pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, yang poin A, menolak permintaan bos dengan sopan karena jam istirahat adalah hak karyawan. B, mengatakan pada bos bahwa Anda sudah memiliki janji dan akan segera kembali untuk melayani klien. C, meminta bantuan teman untuk menangani klien selama Anda pergi dan akan segera membantu setelah Anda kembali. D, menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. E, makan siang di kantor sambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Nah, di sini itu kita dituntut untuk mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan orang untuk kepentingan organisasi, ya. Nah, poin yang paling kecil itu poin 1 ada di option A.
dia menolak. Nah, menolak permintaan bos. Ya, ini adalah poin yang 1. Kemudian poin yang 2 itu mengatakan pada bos, saya sudah punya janji bos, gitu ya katanya. Itu poinnya 2. Dia mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian untuk poin yang ketiga ada di poin C. Dia meminta bantuan orang lain. Ya, dia yang disuruh oleh bos tapi minta bantuan orang lain. Itu poinnya 3. Meskipun di sini akan segera membantu setelah Anda kembali, tapi dia juga mementingkan kepentingan pribadi. Ya, poin 4. Poin 4 itu di E. Dia tetap makan siang di kantor, makan siang dulu dia ya. Kemudian sambil menunggu klien. Ya. Poinnya 4. Poin yang paling besar ada poin 5, yaitu untuk option D. Dia langsung menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. Kenapa dibatalkan? Karena kan tidak tahu datangnya jam berapa ya. Jadi kita harus memprioritaskan ya, karena klien di situ kan sangat berpengaruh dalam penambahan modal perusahaan Anda gitu. Oke, lanjut nomor 6. Terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda mengakibatkan terjadinya penurunan keuangan. Tentu saja permasalahan tersebut akan berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti tahun lalu. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. Kemudian C. Mempelajari hal mungkin jadi yang menjadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan. Kemudian E. Tetap mendukung atasan. Penurunan hanya terjadi di tahun ini. Gitu. Ya, di sini itu dihadapkan dengan permasalahan, ya, sehingga terjadi penurunan keuangan. Nah, kita di sini dituntut untuk profesional. Dengan profesional, kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas kuantitas dari pekerjaan kita ya. Poin 1 itu yang A, dia tetap saja bekerja seperti tahun lalu. Ini poinnya 1, tidak ada peningkatan. Nah, untuk poin 2 itu yang E, dia mendukung atasan. Tetapi dia berpandangan bahwa penurunan itu hanya terjadi pada tahun ini saja. Nah, ini poinnya 2 ya. Kemudian untuk poin 3 itu tadi option D. Dia tidak kreatif, tidak meningkatkan kinerja ya. Cuman dia sebagai karyawan saja mengikuti arahan atasan gitu ya. Itu poinnya 3. Poin 4 itu ada di option C. Dia mempelajari hal yang mungkin menjadi penyebab penurunan keuangan tersebut. Jadi pelajari. Terus ini poinnya besar, tetapi alangkah lebih baiknya itu option B, yaitu dia mempelajari strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Jadi dia meningkatkan standar kinerjanya secara terus menerus. Nah, ini poinnya B. Nomor 7. Anda ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain dengan biaya kantor. Anda baru saja menikah dan dikaruniai bayi kembar yang membutuhkan perhatian Anda sebagai figur orang tua. Keputusan Anda A.
Menerima tawaran tersebut dengan menjelaskan kondisi keluarga saat ini. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab Anda. C. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi perusahaan menanggung tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan. Jika ada kesempatan lagi, saya dapat diikutkan. Atau E. Menerima tawaran tersebut dengan berat hati karena akan jauh dari keluarga. Option yang paling sedikit adalah yang E, karena dia menerima tawaran dengan berat hati. Ya, ini poinnya 1. Kemudian poin 2 itu didapat di option D, karena menolak langsung tawaran tersebut. Tetapi jika pimpinan menghendaki, saya ingin diberi kesempatan di selanjutnya, katanya gitu ya. Itu poinnya 2. Untuk poin 3 itu di option C, yaitu menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi menanggung tambahan biaya hidup. Nah, ini poinnya 3. Kemudian poin yang 4 itu ada di option A. Karena apa? Dia menerima tawaran tersebut. Nah, menjelaskan kondisi keluarganya saat ini. Jadi terlihat dia menolak gitu ya, menerima dengan terpaksa gitu ya. Nah, di sini kan kita berusaha untuk profesionalisme ya. Menentukan berbagai alternatif ya untuk membuat keputusan. Jadi untuk mengakomodir kepentingan semua pihak. Jadi ya yang poin besar itu adalah 5, yang ini, yang B, yaitu menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi ya keluarganya menjadi tanggung jawab Anda. Nah, di sini ada aspek profesionalnya. Dia mampu membuat kesepakatan yang menguntungkan. Oke, nomor 8. Saat Anda sedang mengerjakan tugas yang mengharuskan membuka web server perusahaan, tiba-tiba muncul dokumen perusahaan yang sangat penting dan rahasia. Padahal Anda belum melakukan login user password privasi. Apa yang Anda lakukan? A. Segera menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. B. Lapor atasan untuk mengadakan rapat dengan bagian IT. C. Mengajak rekan-rekan untuk mematikan web server. D. Langsung mematikan web server saat itu juga. E. Melakukan pengecekan juga pada komputer rekan lain. Nah, di sini kita dituntut untuk mengambil tindakan cepat dan tepat ya, mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya, yaitu untuk poin 1. Untuk poin 1 itu di option A. Karena dia tidak melihat ini ada muncul dokumen penting dan rahasia. Ya. Tapi dia tetap mengerjakan tugas. Nah, ini poinnya 1. Jadi menghiraukan ya. Kemudian poin yang kedua itu ada di option C. Mengajak rekan-rekan untuk mematikan web server. Kan kita tidak tahu rekan-rekannya itu sama kondisinya seperti kita, muncul dokumen tersebut atau tidak. Kemudian rekan juga lagi mengerjakan pekerjaan gitu ya. Jadi ini poinnya 2. Untuk poin yang ketiga itu langsung mematikan web server saat itu juga. Kemudian poin yang 4, ini bagus nih, mengecek yang lain, komputer-komputer ini buka sama dengan kondisi komputer kita atau enggak gitu ya, dilihat, dicek satu-satu. Tapi kan banyak ya. Jadi hal yang sebenarnya baik dilakukan itu poin 5, yaitu di option B, yaitu lapor kepada atasan untuk mengadakan rapat dengan bagian IT. Kita langsung dengan tindakan bagaimana
kita melakukan tindakan cepat dan tepat ya tentang munculnya dokumen penting dan rahasia itu. Oke, nomor 9. Anda telah bekerja sesuai dengan standar operasi prosedur yang perusahaan berikan kepada Anda dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah itu timbul, tidak dijelaskan, bahkan tidak ada dalam SOP yang perusahaan berikan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan ke rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Meminta atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Ya, untuk poin 1 itu ada pada option A. Kenapa option A? Karena pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Ini poinnya 1. Kemudian poin 2 itu ada di option B. Jadi dia minta bantuan rekan, ya. Meminta bantuan yang lain, ya. Itu poinnya 2. Kita tidak berusaha sendiri di sini, ya. Jadi tidak profesional. Kemudian poin yang ketiga ada di poin D. Nah, kita meminta untuk mereview kembali soal SOP supaya karyawan dapat bekerja dengan baik. Ini tidak salah, namun ada waktu, ya. Ada waktu untuk mengganti SOP atau memperbaiki ke arah yang lebih baik gitu ya, itu punya waktu. Kemudian untuk poin yang 4 itu ada di option C. Melihat dari kondisi yang ada, saya sesuaikan dengan misi agar pekerjaan cepat selesai. Nah, ini poinnya besar 4, tetapi lebih baik option yang E, yaitu memikirkan penyelesaiannya bagaimana yang cocok, kemudian bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan dan tidak lepas dari SOP juga misi perusahaan. Itu poinnya 5. Nah, di sini aspek profesional itu dapat menyusun rencana yang spesifik, realistis sesuai dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang organisasi. Di sini ya aspek profesionalnya. Jadi yang E. Oke, lanjut yang nomor 10. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Bandi, tetangga dekat Anda, kerap dikucilkan dari pergaulan di sekitar tempat tinggalnya dikarenakan perbedaan agama. Anda merasa anggota keluarga Pak Bandi itu tidak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda adalah A. Menerima Pak Bandi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaannya. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Bandi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Bandi dan anggota keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Nah, di sini
aspek apa? Ya, di sini aspek untuk kita mampu mengambil langkah-langkah untuk mengelola perselisihan yang menuju arah yang produktif. Menyelesaikan masalahnya, aspek profesionalismenya itu dapat menumbuhkan kondisi yang kondusif. Kita mampu menyelesaikan masalah, menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk berbagai pandangan yang terbuka dan objektif serta kreatif ya. Jadi kita lihat kalau di soal nomor 10 itu poin yang paling kecil adalah poin A. Kenapa sangat kecil? Karena di sini diutarakan dibatasi kegiatan keagamaannya gitu ya. Jadi ini poinnya sangat kecil. Oke, yang poin 2 itu ada di option C. Nah, karena menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat setelah telah mendiskriminasi. Itu poinnya 2. Untuk poin 3 ada di option B. Jadi kita menyadarkan tetangga untuk menerima keberagaman. Tapi dia mengatakan bahwa keberagaman itu dapat mengancam keharmonisan kalau tidak baik gitu ya, karena kita harus menerima keberagaman gitu. Oke, poin yang keempat itu ada di poin E. Dia menyadarkan tetangganya, memberikan kesempatan tinggal. Tetapi yang paling baik itu menyadarkan tetangga bahwa keberagaman itu merupakan suatu keadaan di mana kita sebagai Indonesia ya, jadi harus saling apa? Harus saling menghargai perbedaan agama ya. Yang beragama kita banyak di Indonesia, ada 5 ya, jadi harus saling toleransi. Oke. Sekian tentang TKP, soal-soal TKP profesionalisme. Selanjutnya kita nanti akan membahas TKP tentang jejaring kerja. Soal-soal terhots ya, super hots. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kalau kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.